Halo semuanya, selamat datang kembali di tutorial Ionic dengan Angular. Pada video kali ini kita akan melanjutkan aplikasi kita. Ya, kita akan membuat tabs ya. Jadi di bagian bawah sini kita akan menambahkan tabs. Ya, jadi ada misalnya menampilkan list semua mahasiswa dan list mahasiswa bimbingan misalnya. Ya, jadi kita akan punya dua buah tab di sini. Oke, langsung saja kita coba. Oke, ini adalah source code kita. Sebelumnya saya akan hapus halaman edit ya, page editnya kita hapus dulu karena belum terpakai. Kita hapus saja. Oke, kita akan membuat dua buah page baru ya, yaitu all dan advice ya. Jadi Ionic generate page students/all dan Ionic generate page students/advice. Oke ya, seperti biasa di sini udah otomatis dibuatkan folder beserta dengan file-filenya, dan kita lihat juga di students routing modulnya sudah otomatis dibuatkan untuk path yang all dan advice. Ya, kita lihat di sini. Oke, nah sekarang kita akan membuat tabsnya. Oke, ini ada yang error karena editnya tadi sudah kita hapus, berarti ini kita hapus juga. Oke. Nah, kita akan membuat tabs. Kita akan membuat tabs di halaman students ya, di page students. Oke, berarti ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, ini kita akan pindahkan ya. Ini kita akan pindahkan ke all students ya. Jadi di sini kita akan tampilkan di sini ya. Jadi kita pindahkan semuanya ke all students. Begitu juga dengan page.ts-nya. Page.ts-nya berarti kita pindahkan juga ini ke all page.ts. Oke, ya seperti ini. Ya, sedangkan di students page.ts ya kita sudah tidak pakai lagi ion view will enter-nya, ng on init-nya juga kosong, kemudian konstruktornya juga kosong, dan kita juga hapus variabel students. Oke ya, sudah tersetting. Jadi kalau kita buka halaman students ya jadinya kosong ya. Sedangkan kalau kita buka students/all maka akan tampil Oke, kita rapikan terlebih dahulu di all page.ts. Student service-nya sudah diimport. Tapi kenapa tidak tampil? /students/all. Oke, kita lihat routingnya. Oke, student ID-nya kita pindahkan ke bawah ya. Karena yang dynamic itu harus diletakkan di bagian bawah, jadi dia akan baca yang all terlebih dahulu. Karena semuanya localhost 8100/all/advice baru kemudian /student ID, karena student ID ini dynamic bisa apa saja termasuk all. Oke, kita coba /all. Oke, tampil ya. Sudah berjalan seperti biasanya. Oke, sekarang kita akan membuat tabnya. Ya, kita akan buat tabnya. Nah, tabnya itu akan kita letakkan di halaman atau di page student.page.html.
Ya, kita akan buat ion tabs, kemudian ion tab bar. Kita kasih slotnya itu di bagian bottom. Kemudian di dalam ion tab bar kita memiliki dua buah ion tab button. Ion tab button. Dan masing-masing button memiliki label. Dan kita berikan icon, misalnya people outline. Kemudian button yang kedua, ion tab button. Oke, seperti ini. Ya, kalau kita lihat di halaman students, kita coba cek. Ya, sudah muncul dua buah tab ya, tab student dan tab advisory. Ya, nah sekarang kita mau menampilkan, jika kita klik all students, maka di sini akan menampilkan page all. Ya, jadi page all. Sedangkan ketika kita klik my advisory, di sini akan menampilkan page advisory. Ya, bimbingan mahasiswa bimbingan saya misalnya. Oke, jadi di dalam satu layar ini akan tampil dua page ya. Yang bagian tab ini adalah page students. Ya, kemudian yang atasnya, konten isi atasnya ini akan menampilkan baik itu all atau advisory. Oke, nah kita kembali lagi ke codingnya. Nah, di bagian button ini kita berikan penanda yaitu atau atribut tab. Tabnya all dan advisory misalnya. Tab advisory. Oke, nah dari sini kita ke students routing module, kita harus modifikasi sedikit bagian routingnya. Oke, untuk path yang kosong ya, kita otomatis redirect ke students/tabs/all. Misalnya secara default kita akan membuka tab all. Ya, kemudian kita berikan path match-nya itu full. Oke, yang ini kita hapus. Kemudian kita buat sebuah route baru. Ya. Path-nya adalah tabs. Kemudian komponennya adalah students page. Dan path tabs ini memiliki dua anak ya, karena kita memiliki dua tab, berarti memiliki childrennya dalam bentuk array. Nah, children yang pertama itu adalah all, jadi ini kita pindahkan ke sini. Dan children yang kedua adalah advisory. Ini kenapa error? Oh, typo children. Oke ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita coba, nah, kita di tabs all sudah otomatis membuka all students ya. Ketika kita di tab advisory, nah ini akan menampilkan page advisory ya, seperti itu. Kita sudah berhasil membuat tab ya. Ketika kita buka halaman URL students, maka otomatis
membuka halaman all students ya. Oke, seperti itu bagaimana kita membuat tabs ya. Jadi tabs ini ada di bawah sini dan masing-masing tabs itu memiliki page-nya masing-masing. Ya, ini menampilkan page all, ini menampilkan page advisory. Oke, saat ini advisory kita biarkan saja kosong ya. Nah, untuk mensimulasikan saja bahwa kita sudah bisa menampilkan dua page yang berbeda sesuai dengan tab button yang kita pilih. Oke, selanjutnya untuk navigasi selain menggunakan tab, kita juga bisa menggunakan side drawer ya. Side drawer itu yang ada di sini biasanya ya, di kiri ataupun di kanan. Biasanya ada hamburger iconnya yang kemudian kalau diklik akan membuka drawer ya, side drawer. Oke, bagaimana membuat side drawer? Kita coba lihat dokumentasinya. Ionic framework. Oke, kita lihat di bagian menu ya, di bagian ion menu. Oke, jika dilihat di sini kita bisa membuat side drawer menggunakan ion menu. Ya, menggunakan ion menu dan ini bisa kita letakkan di bagian app component.html ya. Kalau diperhatikan di bagian app component.html ini ada ion router outlet ya. Kita bisa tambahkan ion menu di sini. Ya, jadi ini adalah komponen ya, sebuah komponen karena kita memiliki dua buah page di sini ya. Jadi kita memiliki page all dan page my advisory dan umumnya kalau kita memiliki menu di sebelah kiri sini, di kiri atas ya, atau di kanan atas ya, dua-duanya akan tampil baik di halaman all ataupun di halaman advisory ya, di page all ataupun di page advisory. Jadi kita buat komponennya dan setelah kita buat tinggal kita tambahkan ke masing-masing page. Jadi kita tidak membuat menunya di masing-masing page, tapi kita buat komponennya, baru kemudian komponen itu kita tambahkan ke setiap page yang ada. Sehingga ketika kita melakukan perubahan di salah satu bagian dari menu, kita tidak harus merubah masing-masing page ya, kita hanya ubah komponennya saja. Oke, berarti kita akan buat ion menu ya, seperti di sini ya. Kita punya ion menu, kemudian kita bisa pilih side-nya di bagian start atau di bagian end. Kalau start berarti di bagian kiri, kalau end di bagian kanan. Kemudian kita bisa tambahkan menu ID dan content ID. Oke. Ya, ini bisa kita copy saja. Oke. Atau kita ketik aja ya. Kita coba ketik aja. Misalnya ion menu ya, kita pilih site-nya adalah start misalnya, kemudian kita berikan menu ID-nya adalah M1. Kemudian di dalam ion menu itu kita bisa memiliki ion header, kemudian kita berikan ion toolbar, dan ion title. Oke, kemudian selain header kita juga memiliki ion content. Nah, ion content ini memiliki ion list ya.
untuk menampung masing-masing menunya dan memiliki ion item. Ya, ion item. Ion item, oke. Kemudian ion itemnya misalnya kita tambahkan ion icon name. Nah, di bagian ion itemnya kita tambahkan router link ya, router link ya, untuk mengarahkan kemana. Misalnya kita arahkan ke students ya, student/tab/all misalnya seperti ini ya. Kemudian kita punya item yang kedua, ion item router link students/tabs/advice misalnya. Oke, seperti ini. Oke ya, sudah mirip dengan yang di tutorial di dokumentasinya. Kemudian kita tambahkan konten ID main. Konten ID main, kita tambahkan konten ID main. Dan di router outletnya kita tambahkan ID main. Oke, sekarang setelah itu kita bisa tambahkan buttonnya ya, untuk mengaktifasi menu ini ya, untuk men-trigger supaya menu ini ditampilkan. Nah, kita ingin tampilkan, kita coba di all page dulu. Di page all, coba kita buka di page all ya. Di bagian page all kita tambahkan ion buttons di sini, ion buttons. Slotnya di bagian start. Oke, ion menu button ya, kita bukan menggunakan ion button biasa, tapi menggunakan ion menu button. Kemudian kita berikan ID-nya sesuai dengan menu ID yang tadi kita buat ya, yaitu M1. Sebenarnya kalau menu atau side drawernya cuma satu, hanya di kiri saja misalnya, ya kita tidak perlu memberikan menu ID ya. Tapi kalau kita buat di kiri dan di kanan misalnya, berarti kita perlu mendeskripsikan menu ID-nya. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita coba lihat hasilnya di halaman all ya, sudah tampil ya. Nah, bisa kita lihat di sini tampil ininya, set drawernya. Nah, kemudian ini bisa kita klik ya untuk menampilkan all student atau advice. Tapi kalau diperhatikan, ini tidak otomatis menutup ya, tidak otomatis tertutup side drawernya. Kita ingin agar side drawernya ini bisa otomatis tertutup. Nah, untuk itu kita bisa tambahkan di bagian komponen menunya ya, ion itemnya ini kita bisa bungkus menggunakan ion menu toggle ya, menggunakan ion menu toggle. Dan menunya itu ada kita kasih menunya sesuai dengan ID menunya, yaitu M1 ya, seperti ini ya. Kemudian kita pindahkan masing-masing item seperti ini. Ini kita buat lagi ion menu toggle.
Oke, kita coba ya. Di halaman all. Oke, otomatis tertutup. My advice otomatis tertutup. Oke, kita coba. Mungkin kalau menu toggle-nya hanya satu saja, apakah bisa juga? Ya, bisa ya. Menu toggle-nya tidak perlu 2 kali. Oke, seperti itu. Nah, itu di halaman all. Nah, di halaman My Advice-nya kita juga mau menambahkan button tersebut, ya kita tinggal tambahkan saja ya. Sama seperti ini. Ya, tinggal kita tambahkan saja di halaman Advice. Oke, sekarang kita sudah punya. Ya, jadi kita bisa menggunakan navigasi, menggunakan tabs, ataupun menggunakan side drawer. Oke, selanjutnya yang juga perlu diperhatikan adalah kalau tadi kita membuka menunya menggunakan HTML ya, di sini kita langsung declare di sini HTML, ion menu button, menu yang akan digunakan adalah M1. Tapi selain itu kita juga bisa membuat men-trigger menu itu terbuka secara programmatically menggunakan fungsi atau metode. Ya, jadi misalnya yang di halaman advice ini saya ganti bukan menggunakan ion menu button tapi menggunakan ion button misalnya. Ya. Ion button. Ion button, kemudian menggunakan ion icon. Ion icon, name-nya misalnya adalah menu. Slotnya icon only. Oke ya. Kalau kita lihat di halaman advice sudah tampil menunya, burger buttonnya, tapi tidak bisa diklik. Ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan event click ya. Kita bisa tambahkan event click. Kemudian misalnya kita tuliskan open menu. Oke, open menu kita declare open menu di sini berarti kita harus buat fungsinya atau metodenya itu di page.ts-nya. Berarti di page.ts kita buat open menu. Open menu. Nah, kita bisa menggunakan menu controller ya. Nah, untuk menggunakan menu controller tentu kita harus inject ke dalam konstruktornya. Di sini private menu controller ya, diimport dari @ionic_angular. Nah, on open menu kita bisa panggil this.menucontroller.toggle. Yang ditoggle adalah sesuai dengan ID menunya yaitu M1. Oke, kita coba kembali. Di sini sudah bisa dibuka ya di halaman advice sama seperti yang di halaman all. Bedanya adalah di halaman all kita menggunakan HTML saja, tapi di halaman My Advice kita men-trigger menunya melalui fungsi yang kita deklarasikan di page.ts menggunakan menu controller. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan navigasi juga ya. Kalau kita perhatikan, saya coba pakai iPhone di sini untuk mensimulasikan. Ya. Oke, kalau diperhatikan ketika kita buka detail mahasiswa itu ada animasi sliding ke kiri ya. Next seperti itu. Ketika kita back, nah dia akan balik kembali. Ya, jadi ada yang namanya
forward navigation, ya forward navigation seperti ini, ya, dan ini adalah backward navigation, ya, forward maju dan ini backward mundur. Oke, nah kita akan coba buka di halaman detail, ya, di halaman detail page.html. Nah, di sini kita menggunakan ion back button sebelumnya kan. Ion back button default href-nya ke students. Ya, ini kita menggunakan HTML. Bagaimana kalau kita ingin mengontrol navigasi ini melalui page.ts? Nah, itu bisa juga kita lakukan. Misalnya di sini kita membuat ion button, ya, kita menggunakan ion button, bukan back button lagi. Ion button, ion icon, name-nya misalnya back. Coba kita tes apakah ada iconnya. Oh, tidak ada. Tidak ada icon back. Oke. Oke, oops. Oke, ya, seperti ini. Nah, tapi ini belum bisa diklik, ya, belum bisa diklik. Nah, berarti kita harus tambahkan event click di bagian buttonnya, ya, event click, kemudian kita berikan fungsi go back misalnya. Ya. Nah, jadi kita harus declare ini di bagian TS-nya, ya, di bagian TS-nya kita harus declare. Kita buat fungsi go back. Nah, di fungsi go back ini ada beberapa cara yang sebelumnya juga kita sudah bahas, ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan router, ya. Kita bisa menggunakan router, berarti di bagian konstruktornya di sini kita sudah inject routernya. Kita bisa memanggil router this router dot navigate by URL. Oke, navigate by URL ke halaman students slash tabs slash all, ya, seperti ini. Oke, ya, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan menggunakan router itu sifatnya adalah forward navigation, ya. Jadi ketika kita klik, nah, forward, ketika kita klik lagi, perhatikan animasinya adalah animasi forward, animasi maju, ya, forward navigation. Ya, kita bisa menggunakan navigate by URL atau kalau kita menggunakan navigate berarti kita harus menggunakan array, ya. Menggunakan array kita juga sudah pernah coba. Berarti students tabs all. Ya, sama, navigate forward. Oke. Nah, selain itu kita juga, oke, ini saya komentari, ya, yang tadi juga this.router.navigate by URL students slash tabs slash all. Ya, ini juga, ini forward navigation. Kemudian selain menggunakan router, kita bisa menggunakan navigation controller, ya, nav controller. Nah, jadi kita bisa inject ke dalam konstruktornya. Ya, nav controller dari @ionic_angular. Ya, @ionic_angular. Kalau kita coba this.navcontroller.navigate. Nah, navigate-nya ada beberapa, ya, ada back, ada forward. Kalau kita coba navigate back harus di-provide dengan URL baliknya, yaitu students slash tabs slash all. Ya, kalau kita coba,
failed to compile. Apa ini? Oke, ini lupa dikasih koma. Oke, nah perhatikan ini adalah navigate forward dan ini adalah back ya. Forward navigation, back navigation, forward, back, maju, mundur. Oke ya. Nah, nav controller juga memiliki navigate forward. Navigate forward berarti arah navigasinya adalah maju seperti dengan router navigate. This nav controller dot navigate forward. Kalau kita gunakan ini, nah ini kita coba komentari, maka dia, perhatikan animasinya, ketika saya klik ini maka navigasinya adalah navigasi maju ya, seperti itu. Oke, selain navigate back, untuk back navigation kita juga bisa menggunakan this nav controller pop ya. Nah, pop ini sama seperti ion back button yang tidak diberikan default href ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita maju ke detail mahasiswa, kemudian kita bisa back ya. Tapi kalau kita starting pointnya dari halaman detail mahasiswa, kemudian kita mau back, kita nggak bisa back ya, karena starting pointnya di sini dan tidak ada page sebelumnya ya, seperti itu ya. Jadi pop bisa kita gunakan kalau misalnya page tersebut memang sudah pasti akan kita bisa menuju ke page tersebut sebelum ada melalui page yang sudah ada sebelumnya ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa gunakan pop, jadi kita tidak perlu pusing atau ribet untuk memberikan URL backnya. Oke, demikian untuk hari ini ya. Untuk video kali ini kita sudah bisa membuat tabs. Kita bisa membuat tabs seperti ini ya, kita bisa membuat tabs dan juga side drawer seperti ini ya. Oke, terima kasih.